Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaik illa ma dumta alaihi qa'imah. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan khutbah Jum'ah kali ini, izinkanlah kami mengajak diri saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup kita, baik bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat kelak. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Naba, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna lil muttaqina mafazah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, yang pada akhirnya bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadari atau tidak bahwa sungguhnya manusia hidup di dunia ini adalah merupakan makhluk Allah yang terdiri dari dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah sebagai makhluk individual, dan dimensi yang kedua adalah sebagai makhluk sosial. Dimensi individual ini, para hadirin, kita wajib melaksanakan, wajib memenuhi kebutuhan kita masing-masing secara pribadi. Maka jika tidak, akan bisa menjadikan semacam bahaya atau madharat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai makhluk Allah, sebagai makhluk sosial, artinya adalah manusia tidak bisa hidup secara sempurna sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, tanpa adanya pertolongan orang lain. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita hendaklah kita saling tolong menolong, saling bantu membantu antara satu sama lain, karena tolong menolong dan bantu membantu ini pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang kedua. Allah mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu saling tolong menolong di dalam kebaikan. Kebaikan di sini artinya, di dalam tafsir Jalaluddin Asyuyuti atau tafsir Jalalain disebutkan, alal birri adalah fi'lu ma umiru, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat taqwa, apa pengertian takwa di dalam tafsir ini? Bitarki manuhi, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dilanjutkan di dalam ayat ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan sekali-kali kamu melakukan tolong menolong di dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan jangan sekali-kali kita tolong menolong di dalam hal permusuhan kita sesama manusia. Ingatlah para hadirin, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, bahwa sungguhnya orang yang saling tolong menolong di dalam dosa dan di dalam permusuhan, awas, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat keras siksaannya. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, barang siapa yang permudah urusan orang lain, menolong orang lain, maka dia akan ditolong urusannya oleh Allah di dunia dan ditolong oleh Allah urusannya di akhirat kelak. Di dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita,
Man yassara musliman muksirin fid dunya yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan seseorang di dunia, maka orang itu pasti akan dipermudah urusannya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah yang senantiasa mempermudah orang lain. Amin Allahumma amin. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan sehari-hari saling tolong menolong itu banyak jenisnya. Bisa jadi diantaranya adalah saling bantu membantu, saling sewa menyewa, saling pinjam meminjam, bahkan hutang piutang di dalam Islam. Di dalam terminologi Islam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berhutang kepada orang lain bisa jadi mereka itu melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan sebelumnya. Namun sebaliknya, ada orang yang berhutang kepada seseorang, akan tetapi dia tidak bisa melunasi sesuai dengan apa yang ia janjikan sebelumnya. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, jika ada orang yang berhutang kepada kita, sementara orang yang berhutang tidak bisa melunasi karena dia tidak mampu, para hadirin, maka kita tidak boleh marah-marah. Kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudara kita yang berhutang tidak bisa melunasi itu. Hal ini Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya adalah wa in kana dzu usratin, maka jika ada saudara kalian yang berhutang kepada kalian, dia punya hutang tidak bisa melunasi apa yang dihutangkan kepada jenengan tadi itu, dzu usratin, mengalami kesulitan, dia hutang tidak bisa melunasi sesuai dengan jatuh temponya karena disebabkan dia tidak punya uang, dia tidak punya harta untuk melunasi itu, maka kita tidak boleh marah-marah, tidak boleh memutuskan silaturahmi, apalagi memanggil bodyguard dan lain sebagainya untuk memaksa mereka supaya mengambil hartanya dan lain sebagainya. Bagaimana konsep Islam? Yang pertama adalah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, fanadhiratun, kasih tunggu mereka itu. Kalau mereka berhutang kepada kita, jatuh temponya bulan 1 Oktober 2024 misalnya, sementara sudah kita ingatkan, akan tetapi dia tidak mampu karena memang benar-benar tidak mampu untuk nyauri utang itu, Islam mengajarkan kepada kita, hendaklah kita kasih tunda waktu. Ya sudahlah, kalau Oktober 2024 tidak bisa, boleh panjenengan bayar, November juga boleh, atau mungkin Desember juga tidak apa-apa. Ini dalam konsep Islam, fanadhiratun, kasih jeda waktu. Jangan emosi kepada orang yang tidak bisa melunasi hutang ketika dia meminta hutang kepada kita, atau mungkin kita marah-marah kepada mereka. Nah, para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ketika kita sudah memberikan kelonggaran kepada mereka, memberikan jeda waktu 1 bulan, 2 bulan, atau dan seterusnya, akan tetapi ketika mereka kita tagih kembali, sudah saatnya 1 Desember misalnya, ya, atau mungkin Januari 2025 kita ingatkan, akan tetapi mereka masih belum punya uang untuk melunasi itu, kita tidak boleh marah. Islam mengajarkan kepada kita ila maisarotin, berikan kepada mereka kemudahan untuk nyauri utang kepada panjenengan. Ya sudahlah Pak, Bu, kalau panjenengan 1 Januari 2025 ini masih belum punya uang untuk melunasi, tidak apa-apa, panjenengan sauri kapan-kapan saja, tahun depan boleh, 2 tahun lagi boleh. Ini Islam mengajarkan kepada kita ila maisarotin. Karena memang apa? Karena memang dia adalah orang yang gharim, dia adalah punya hutang tapi tidak ada uang atau harta untuk melunasi hutang tadi itu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, namun setelah kita berikan toleransi, berikan kita kemudahan 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 3 tahun, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita ingatkan mereka agar mereka melunasi, tapi mereka masih menjawab tidak punya harta untuk melunasi itu. Jangankan melunasi hutang, untuk hidup dalam keluarga sendiri pun tidak cukup, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka bagaimana? Kita tidak boleh marah-marah, kita boleh nagih, memaksa mereka, atau bahkan memutus silaturahmi dengan saudara kita yang punya hutang itu. Akan tapi Islam mengajarkan kepada kita wa antasaddaqu, kalau mereka tidak mampu menyauri utang,
Cara yang ketiga adalah hendaklah kita mengikhlaskan harta itu, mensedekahkan harta itu. Apakah mensedekahkan sebagian atau mensedekahkan seluruhnya? Kalau dia punya utang 1 juta kepada kita misalnya, sudah 3 tahun sudah diingatkan masih tidak mampu bayar, ya sudahlah Pak Bu, silahkan hutang yang 1 juta panjenengan bayar 500 saja, yang 500 saya ikhlaskan kepada panjenengan semua. Atau kita sedekahkan keseluruhan, ya sudahlah Pak, sudahlah Bu, kalau memang panjenengan tidak punya uang, mudah-mudahan panjenengan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hutang sampean saya ikhlaskan, saya anggap lunas, selesai. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, di dalam ayat ini. Dan engkau mensedekahkan harta kepada orang yang berhutang yang tidak mampu nyaur itu pahalanya adalah sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari di antara kita, manakala ada kita yang memiliki atau kita memberikan pinjaman kepada saudara kita, kepada keluarga kita yang mereka kesulitan nyauri, maka segeralah kita ikhlaskan mereka dan syukur-syukur meringankan beban mereka. Sampaikan kepada mereka langsung, Pak Bu, hutang yang sekian tahun yang lalu sudahlah saya ikhlaskan sekarang, karena memang benar-benar dia tidak mampu. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para hadirin, bagaimana seandainya ada orang yang punya hutang, sementara orang yang punya hutang itu tidak mau membayar, dan dia punya harta yang banyak, dia punya aset. Para hadirin, Islam mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Ali Imran ayat yang ke-75, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ahlil kitabi man inta'manhu biqintarin yu'addi ilaik, wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addi ilaik illa ma dumta alaihi qa'imah. Yang artinya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa min ahlil kitabi, dan sebagian ada orang ahli kitab itu, man inta'manhu biqintarin, yaitu orang yang diberikan amanah, orang yang dipinjami uang yang banyak. Kintor itu harta yang banyak, tapi dengan pinjaman hutang yang banyak itu mereka senantiasa yu'addi ilaik, mereka senantiasa mengembalikan hutang atau pinjaman on time sesuai dengan perjanjian yang ia buat. Ini juga ada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah merupakan peribahasa orang ahli kitab ini hampir sama dengan orang-orang Islam. Ada orang Islam di antara kita yang mereka pinjam uang yang banyak, akan tapi dengan kewajiban mereka, dengan tanggung jawab amanah yang ia bebankan, mereka senantiasa melunasi hutang itu pada saat jatuh tempo, atau bahkan sebelum jatuh tempo dia melunasi hutang itu. Orang ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman ahli kitab, zaman Rasulullah dulu, adalah seorang yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu adalah ahli kitab, akan tetapi dia ketika hutang dalam hal untuk berbisnis, mereka senantiasa on time mengembalikan hutangan sesuai dengan perjanjian yang dia tentukan. Namun sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan di dalam ayat, wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addi ilaik. Ada sebagian ahli kitab atau sebagian umat Islam juga para hadirin, yang ketika dia hutang dengan hutang yang tidak begitu banyak, akan tetapi dia tidak pernah membayar itu dengan alasan, dengan argumen berbagai macam alasan. Ini memang dianya itu adalah wataknya, karakteristiknya. Dia hutang padahal sudah sesuai dengan perjanjian, gak dang disaur, ngenteni ditagih sing duwe duit. Ini yang dilandasi dengan nilai-nilai kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ahli kitab para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengabadikan kisah, yaitu kisah orang yang ahli kitab namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu adalah orang ahli kitab yang sukanya utang, tonggone utang koncone, akan tapi dia suka ngemplang, gak tau gelem bayar. Padahal dia punya uang, dia punya aset untuk nyauri utang itu. Nah, bagaimana para hadirin sikap kita? Umat Islam mengajarkan kepada kita, kalau seandainya ada orang yang berhutang kepada kita, sementara dia tidak mau nyaur, dia punya harta yang banyak, punya aset yang banyak, Islam mengajarkan kepada kita, illa madum ta'alaihi qa'imah. Mereka harus ditagih bolak-balik. Kalau bisa hartanya, bisa di asetnya dan lain sebagainya, bisa disita melalui pengadilan dan lain sebagainya. Ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah.
Dua hal yang penting bagi kita ini yang perlu kita jadikan sebuah renungan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Pertama adalah mari di antara kita yang masih punya hutang kepada siapapun saja, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, ayo kita ingat-ingat kembali hutang kita berapa jumlahnya, harus segera kita sahur. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lupa berapa jumlah uangnya yang kita pinjam misalnya, mari kita bayar yang lebih banyak. Kita mungkin lupa karena saking lamanya, mohon maaf. Biasanya orang pinjaman itu suka utang biasanya lalian para hadirin. Oleh karena itu kalau kita lupa 1,5 juta apa 1 juta, bayarlah yang besar 1,5 juta, karena kita sudah lupa. Harus segera dibayar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati, karena orang yang meninggal dunia dalam kehidupannya punya hutang dan dia belum lunas hutangnya, maka arwahnya terkatong-katong belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sangat benci kepada 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang mati karena dia melakukan perbuatan zina. Yang kedua, Rasulullah sangat benci kepada orang yang mati karena dia bunuh diri. Dan yang ketiga ini adalah Rasulullah sangat benci sekali orang yang mati atau meninggalkan dunia sementara dia punya hutang akan tapi tidak dilunasi. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pelajaran bagi kita pada zaman Rasulullah, ketika selesai perang Badar ada seorang sahabat yang terluka dan kemudian meninggal dunia. Rasulullah SAW melihat sahabat yang mati tadi itu dimintai oleh sahabat untuk menjadi imam sholat jenazah. Rasulullah datang ke rumah almarhum tadi itu, ya Rasul, mohon panjenengan, jenazah sudah siap, mohon panjenengan berkenan mendoakan sekaligus menjadi imam sholat jenazah ini. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang menyaksikan itu, apakah dia jenazah punya hutang? Punya ya Rasul. Kalau punya hutang, saya tidak mau mensolati jenazah orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam hidup dan kehidupan kita ini, hutang kita kepada siapa saja, kalau kita belum bisa nyauri, sampaikan kepada ahli waris kita. Suatu saat kalau kita dipanggil oleh Allah, biarlah ahli waris kita yang nyauri. Yang kedua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agar kita punya amalan yang banyak, punya pahala yang besar, mari kita ikhlaskan saudara-saudara kita yang hutang kepada kita, sementara mereka tidak mampu nyauri hutang itu. Semoga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara 2 hal ini para hadirin menambah keberkahan hidup dan kehidupan kita, menambah amal dan kebaikan kita ini. Mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala hal yang dapat kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala dosa dan kesalahan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga hutang-hutang diri kita, keluarga kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dalam hidup dan kehidupan kita di penghujung kehidupan dunia ini kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidzan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, khususan akhona fi Falastin ya Allah, khususan akhona fi Falastin ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahil alaina kulla asir. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha ismatu amrina, wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratina alladzi fiha ma'adina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.